Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Wahyu? Berjumpa kembali dalam Bincang bersama Sahabat Wahyu. Sesi kali ini kita akan membahas tema terkait kali ini Jokowi benar 100%, tak sadar sudah terjajah. Lalu ngapain? Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang santai bersama Bang Rocky Almaroki yang insya Allah sudah ada bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Alhamdulillah kita semua sehat Bang Rocky. Senantiasa sehat juga dan kita jangan lupa bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Tema kita kali ini adalah kali ini Jokowi benar 100%, tak sadar sudah terjajah, lalu ngapain? Nah, saya ambil satu berita dari CNN Indonesia Kamis 5 Oktober 2023 dengan judul Jokowi beberkan bukti warga RI tak sadar sudah terjajah secara ekonomi. Jadi Presiden Jokowi menyatakan masyarakat Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah terjajah secara ekonomi. Namun katanya penjajahan itu tidak disadari. Jokowi mengatakan ada beberapa indikator yang menunjukkan penjajahan itu. Salah satunya adalah banjirnya produk impor berharga murah yang terjadi di era digital belakangan ini. Jokowi mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, 90% barang murah di e-commerce berasal dari produk impor. Salah satu barang murah tersebut adalah baju. Jokowi mengatakan sempat melihat ada baju berharga 5.000 yang dijual di e-commerce. Menurutnya baju impor itu bisa berharga murah karena praktek predatory pricing alias jual rugi yang dilakukan demi membunuh pesaing. Jadi beliau menyatakan kita tidak sadar sudah dijajah secara ekonomi. Mungkin awal harganya masih 5.000, begitu sudah masuk, beli ini sudah ketagihan, baru dinaikkan 500 juta. Mau apa? Nah, sudah tidak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan. Nah, untuk melepaskan diri dari penjajahan ekonomi itu, Jokowi mengatakan pemerintah tengah menyusun beberapa strategi. Pertama, menyiapkan talenta digital. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan mengeluarkan sejumlah aturan terkait penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga adalah menyiapkan peta jalan dan infrastruktur digital. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira apa tanggapan Maroki terkait bahwa menurut Pak Jokowi bahwa kita ini dibanjiri barang impor sehingga secara ekonomi sebenarnya kita ini sudah terjajah, Pak Rocky. Iya, sebelumnya saya menyapa dulu seluruh para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Saya doakan semoga semuanya sehat, dalam keadaan walafiat, juga diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Nah, ya Allah. kalau tadi ditanyakan Bung Wahyu terkait dengan ada kesadaran baru bahwa kita dalam posisi sudah terjajah saat ini yang belum disadari misalnya. Saya pikir Pak Jokowi ada maju selangkah ini mengingatkan kita bahwa ternyata tanpa disadari sudah ada penjajahan. Nah, cuma pertanyaan berikutnya kan selama ini ngapain aja gitu kira-kira. Baru sekarang nyadar gitu. Tapi oke lah. Kalau menurut saya daripada tidak sama sekali mungkin ada kesadaran baru. Cuma memang akhirnya kita bisa melihat apa yang salah gitu. Kalau kita lihat dibanjiri produk impor dan seterusnya itu kan dari awal memberikan regulasi kita boleh. Bahkan saya pikir dulu kan Pak Jokowi itu janjinya stop impor beras, stop impor garam, stop impor macam-macam kan kira-kira gitu. Tapi kan faktanya beliau juga yang mengizinkan impor kan, bahkan beliau juga yang membuat kebijakan impor. Bahkan beliau juga yang memerintahkan akan mengimpor 1 juta ton beras gitu dari Cina kan, beliau juga yang yang memerintahkan. Jadi kalau menurut saya ini antara pernyataan yang baru keluar dengan kebijakan yang disampaikan, dengan perintah yang dikeluarkan, nampaknya tidak sinkron. Gitu, nampaknya tidak sinkron. Nah, kalaulah ada pernyataan baru dan kesadaran baru bahwa kita itu ada kebanjiran produk impor, semestinya itu langsung disikapi dengan kebijakan. Ya stop lah impor, termasuk rencana impor beras, stop lah itu. Berarti menunjukkan kita terjajah dalam konteks pangan. Bahkan kalau dalam konteks pangan kan lebih berbahaya. Karena apa? Karena kalau itu termasuk ketahanan bangsa, ketahanan negara, kalau pangannya lemah, bisa ngamuk semua rakyat kan gitu.
atau bahkan tidak terkontrol. Nah ini menurut saya menjadi persoalan. Jadi kalau dikategorikan ini pernyataan Pak Jokowi ini ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira juga. Kabar gembiranya berarti ada kesadaran baru bahwa memang kita terjajah. Itu bagus. Daripada merasa tidak terjajah gitu dari segi ekonomi dan seterusnya. Tetapi yang kabar buruknya adalah tidak ada ikhtiar atau upaya langsung membuat kebijakan untuk menghentikannya, termasuk kebijakan-kebijakan yang sudah keluar selama ini. Nah itu yang saya pikir pernyataan yang kontraproduktif. Saya juga berharap begini, Bung Wahyu. Kan selama ini publik itu punya track record dengan Pak Jokowi, bahwa kalau kebijakannya, pernyataannya itu mengatakan A, berarti sebenarnya dipahami sebagai makna kebalikannya. Misalnya kalau pernyataannya itu kita tanpa disadari sudah terjajah, jangan sampai di perspektif publik itu mana kebalikannya. Jangan sampai kita malah sudah tidak terjajah gitu, kira-kira gitu. Nah itu khawatirnya begitu. Oleh karenanya mungkin perlu ditegaskan kembali bahwa memang posisi kesadaran itu bahwa kita sudah terjajah dan mestinya harus ada kebijakan yang langsung dikeluarkan oleh Pak Jokowi sendiri, karena kan kepala negara, kepala pemerintahan ada di tangannya, kewenangan dan kewajibannya semua ada di tangan beliau. Nah semestinya tidak usah dikomentari lagi, langsung keluarkan kebijakan. Saya pikir itu harusnya yang dilakukan, bukan curhat ke publik gitu. Saya pikir ini termasuk kategori curhat ini, bahwa kita semua terjajah gitu. Kira-kira gitu. Baik Bang Rocky. Memang dengan pernyataan Presiden kita ini banyak yang gregetan akhirnya. Ini coba saya ambil dari pernyataan beberapa tokoh. Yang pertama dengan judul Jokowi sebut Indonesia dijajah secara ekonomi, Said Didu penyebabnya adalah kebijakan Bapak. Beliau menyatakan bahwa ini saya ambil dari fajar.co.id Jumat 6 Oktober 2023. Bapak Presiden yang terhormat, rakyat yang waras sadar bahwa Indonesia saat ini bukan hanya dijajah secara ekonomi, tapi juga secara politik dan ideologi. Ungkapnya dikutip dari unggahan di X atau Twitter Jumat 6 Oktober 2023. Nah, kemudian yang pernyataan yang kedua adalah dari Derajat Wibowo, ekonomi Indonesia terjajah karena memang doyan hutang. Ini saya ambil dari politikrmall.co.id Rabu 4 November 4 Oktober 2023. Indonesia saat ini memang secara tidak langsung dijajah dalam bentuk kolonialisme ekonomi dan finansial melalui soft power dengan ambil bagian di dalam organisasi internasional atau International Monetary Fund atau IMF. Jadi beliau menyatakan sekarang pun Indonesia masih menjadi jajahan ekonomi negara investor dan atau kreditor tertentu. Kebijakan fiskal kita yang terlalu doyan utang merupakan salah satu penyebabnya. Dan yang ketiga ini adalah pernyataan dari Rizal Ramli dalam Twitternya, atau beliau menyatakan bahwa ngomong gitu apa situ ngerti yang diomongin ya. Wong situ kebijakannya menghamba oligarki dan investor, merampas hak rakyat dan adat, itu namanya kolonialisme dan sing eling atuh. Nah, itu 3 pernyataan para tokoh kita, Bang Rocky. Apa yang bisa Bang Rocky tanggapi dengan ketiga? Karena saya cari yang pro dengan presiden kita itu nggak ketemu terus terang, Bang Rocky. Ya. Jadi saya pikir juga ini mewakili suara sebagian besar rakyat Indonesia. Karena tadi saya bilang memang kebijakan Pak Jokowi dengan yang diucapkan itu memang biasanya rakyat itu memandang terbolak-balik atau makna kebalikannya. Kalau bahasa agamanya itu pakai kaidah mafhum mukhalafah, makna sebaliknya. Jadi kalau bilang kita sadar tidak terjajah, berarti mungkin tidak sadar kalau tidak terjajah, misalnya gitu. Jadi ini memang juga perlu dipahami. Kemudian mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu, tadi mestinya sudah dibuat kebijakan yang baru. Nah, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, bahwa mengatakan itu kan sebab keterjajahan itu atau ekonomi yang terjajah itu kan karena kebijakan yang dibuat oleh siapa? Oleh kepala negara. Kepala negaranya siapa? Pak Jokowi gitu. Ini kalau menurut saya seperti menepu air di dulang terpercik mukanya sendiri. Jadi mau ngomong menyadarkan kita semua, tapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya yang ngomong gitu. Orang yang buat kebijakan. Nah, salah satu kebijakan yang membuat kita terjajah secara ekonomi, saya pikir betul apa yang disampaikan oleh Pak Derajat Wibowo ya, ekonom ya. Yang mengatakan kita
terjajah itu karena salah satu sebabnya itu karena utang. Iya. Memang utang itu memang salah satu variabel yang bisa membuat orang tergantung dan bukan hanya tergantung, dia bisa jadi tekan. Nah itu posisi orang yang berhutang itu kan kalau kata Nabi itu membuat orang itu izahnya terganggu, apa kemuliaannya terganggu, apa siang malu malam susah tidur, nah, gitu kira-kira gitu. Iya. Jadi orang kalau banyak utang itu kan ketemu orang yang mengutangi itu ya dia pasti minder. Malam Iya. kepikiran utang, susah tidur. Tapi mungkin kalau orang sudah terbiasa utang mungkin nggak gitu juga kali ya. Mungkin tidur enak-enak aja gitu. Apalagi utang kemudian yang bayarin bukan dirinya, yang bayarin seluruh rakyat. Nah, saya pikir itu yang mungkin terjadi sehingga mungkin Pak Jokowi merasa nggak apa-apa utang karena yang bayar kan bukan beliau. Nah itu salah satu ketergantungan karena utang atau keterjajahan gara-gara utang mungkin itu salah satu maksudnya. Dan kebijakan utang Pak Jokowi kan sudah besar sekali, apalagi kita dapat informasi bahwa tahun 2024 mau utang lagi 1.000 triliun lebih kan kira-kira. Iya. Jadi itu menurut saya juga besar sekali gitu ya. Kenapa punya keinginan untuk utang-utang terus ya mungkin karena utang terus bukan dirinya yang bayar sehingga rakyat yang bayar, mungkin itu yang membuat masalah. Kemudian juga pernyataan Pak Rizal Ramli juga bagus saya lihat itu, bahwa sindiran yang sangat telak lah kalau menurut saya. Iya. Yang mengingatkan sampean yang buat kebijakan kan kira-kira gitu ya. Nah itu ya suruh segera sadar saya pikir itu. Ini saya pikir pernyataan-pernyataan ini mewakili sebagian besar pernyataan masyarakat Indonesia. Bahwa kalau selama ini merasa tidak terjajah mungkin memang karena menikmati. Tapi faktanya secara ekonomi, secara politik, secara budaya, secara hukum sebenarnya posisi kita posisi terjajah. Dimana kalau Artinya terjajah tidak itu, hanya ekonominya saja ya Bang Rocky ya? nah betul betul. Saya coba ingin buka satu Mas Wahyu, Bung Wahyu Iya. ini. Kita kan ekonomi tadi udah dibahas ya, terjajah, Iya. terlilit utang itu semua dikendalikan oleh Iya. luar. Kita coba lihat dari segi posisi penjajahan budaya. Mana ada budaya Nusantara yang dijadikan rujukan kita atau budaya bangsa atau budaya Islam kita yang mayoritas Muslim ini kan budaya dijajah Korea, Iya. dijajah Eropa gitu. Pelantikan pejabat aja pakai baju gaya Eropa, pakai jas kan gitu kira-kira. Iya. Walaupun di Indonesia panas kan, Indonesia kan sebenarnya nggak cocok pakai jas. Kenapa? Karena daerah panas tuh. Mestinya cukup pakai batik. Tapi kan kalau suruh pelantikan kan rata-rata pakai jas. Coba lihat itu Iya. budaya Eropa itu, gitu. Jadi kalau dibilang dari budaya aja kita terjajah, bukannya rakyat. Yang paling terjajah duluan itu para pejabat. Mau pelantikan aja pakai gaya budaya Eropa kan itu maksudnya. Nah itu contoh-contoh. Belum lagi dari segi hukum. Dari segi hukum kan kita sampai hari ini hukum yang kita pakai itu kan KUHP Belanda itu. Walaupun ada direvisi-revisi, jadi Belandanya kita sudah usir dari Indonesia, dicap sebagai penjajahan Belanda sudah berakhir, tetapi hukumnya kita masih terjajah. Jadi yang terjajah itu bukan hanya persoalan ekonomi, persoalan hukum itu. Kita juga sampai hari ini masih pakai hukum penjajahan, warisan penjajahan. Artinya dari segi konteks hukum juga kita masih terjajah. Walaupun kita bisa lihat bahwa di hukum di Indonesia kan ada 2 jalur tuh, ada yang hukum agama, pakai pengadilan agama, ada hukum publik yang umum, pakai pengadilan umum. Tapi itu kan sebenarnya produk warisan penjajah Belanda yang ingin menerapkan hukumnya, kemudian tidak sempurna karena di Indonesia ada hukum Islam, akhirnya sebagian masih pakai hukum Islam, pakai pengadilan agama, sebagian pakai hukum kolonial, yaitu hukum pengadilan umum. Itu sebenarnya warisan penjajah Belanda. Nah di sini segi hukum pun sebenarnya kita harus mengakui bahwa suka atau tidak suka, kita terpaksa atau tidak terpaksa, hukum yang kita pakai ini dalam konteks keterjajahan, masih terjajah dalam bidang hukumnya. Dalam bidang ekonomi sudah jelas, dalam bidang sosial tadi budaya saya sudah jelaskan, kita juga masih dijajah budaya Eropa, bahkan budaya Korea, gitu kan. Mak-mak itu kan lebih suka nonton drama Korea daripada yang lain, kira-kira gitu ya. Termasuk gaya-gaya bicara, gaya-gaya segala macam, model rambut dan seterusnya kan gaya-gaya budaya Korea. Nah itu dalam konteks itu. Belum dalam konteks politik. Dalam konteks politik ini kan kita sebenarnya juga menginduk kepada Plato, Aristoteles, ajaran Eropa, ajaran Yunani bahkan. Eropa kan ngambil ajaran dari Yunani dengan sistem demokrasinya, itu kan budaya Eropa. Jadi
kalau kita bilang keterjajahan itu bukan hanya dalam konteks ekonomi. Jadi kalau Pak Jokowi menyampaikan kita terjajah secara tidak sadar dari konteks ekonomi, sebenarnya kita bisa perluas. Ada ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, bahkan sampai konteks ideologi kan gitu. Walaupun mengakunya ideologinya Pancasila, tetapi kan prakteknya praktek kapitalis. Makanya Pak Surya Paloh itu pernah bilang, mana itu kita ini jelas-jelas malu-malu kucing mengakui pakai negara kapitalis sekuler kan gitu. Nah itu konteks ideologi. Kalau kita cek ekonominya pakai model apa? Ekonomi kapitalis. Walaupun dalam konstitusi kita mengatakan bahwa sokok guru perekonomian negara kita harusnya kan koperasi. Tapi faktanya kan mana ada koperasi yang mengurus ekonomi kita, tulang punggung bangsa ini. Semua kan sistem kapitalis itu. Nah itu menurut saya dalam konteks itu sama dengan itu, penjajahan ideologi. Jadi ideologi kapitalis yang kita praktekkan di negeri ini. Jadi itu bukan ideologi yang lain. Faktanya memang begitu. Bisa berdebat lah. Apalagi ada ideologi komunis, ada ideologi komunis sosial. Kan kita itu selalu bergesernya antara ideologi kapitalis geser sedikit ke ideologi komunis. Kan selalu gitu. Makanya ada kerjasama ke Eropa, ke Amerika, ada juga kerjasama ke Cina kan gitu. Yang lebih pahamnya lebih komunis. Saya pikir itu sama aja semua. Jadi kita posisinya itu terjajah hampir semua lini sektor kehidupan. Bukan kalau Pak Jokowi bilang hanya faktor ekonomi atau bidang ekonomi, menurut saya itu bisa ditambah diskusinya lebih luas lagi. Bagaimana dengan sosial budaya, bagaimana terjajahan bidang hukum, bagaimana terjajahan bidang politik, bagaimana terjajahan bidang ekonomi dan pemerintahan dan seterusnya. Tapi kan gitu, Bung Wahyu. Jadi kita ingin mengingatkan kepada publik apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bisa kita perluas diskusinya, bukan hanya ketergantungan ekonomi, sadar atau tidak sadar kita terjajah secara ekonomi, tapi lebih luas dari itu, sadar atau tidak sadar kita juga terjajah dari konteks ideologi, politik, sosial, budaya, politik pemerintahan, hukum, dan lain-lain. Pikir itu, Bung Wahyu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya Bang Rocky, di antara strategi mengatasi hal ini kan rencana pemerintah akan membuat regulasi untuk melindungi kita gitu kan. Kalau saya lihat ada 3 tadi, menyiapkan talenta digital, menyiapkan dan mengeluarkan sejumlah aturan terkait penggunaan produk dalam negeri misalkan untuk yang terjajah ekonomi ya, terkait pengadaan barang impor, dan strategi ketiga menyiapkan peta jalan dan infrastruktur digital. Nah ini apakah benarkah hal ini akan dilakukan dan apa tanggapan Bang Rocky terkait rencana untuk mengatasi hal tersebut? Iya, saya nggak tahu ya, ini yang membisiki beliau siapa gitu. Jadi ini kan kalau menurut saya ini perlu kajian sebenarnya, bukan hanya hasil bisik membisiki gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan ketergantungan ekonomi, keterjajahan ekonomi. Tentu kalau membuat kebijakan itu harus ada kajian yang lebih komprehensif, lebih serius, dan lebih matang. Jadi tidak asal langsung. Mari kita bikin kebijakan, mari kita bikin regulasi. Kan harus ada kajian yang lebih dalam, diundang seluruh stakeholder, masyarakat diminta apa. Kan kita nggak tahu sekarang, dia mau bikin regulasi produk itu apa yang muncul. Kita kan nggak tahu sekarang. Nggak pernah disosialisasikan mau seperti apa. Nah, tiba-tiba aja keluar kebijakan. Jangan-jangan yang dimaksud tuh dengan regulasi yang dibuat untuk antisipasi malah omnibus law. Kan lebih kacau lagi itu. Undang-undang omnibus law itu kan salah satu yang untuk mempermudah investasi. Justru di situ yang menurut saya ada persoalan buruh, ada persoalan ketenaga kerjaan, ada persoalan lingkungan. Justru malah membahayakan. Nah, kalau dia membuat kebijakan yang begitu tidak perlu tidak dikeluarkan kepada publik sebelumnya, kita malah khawatir jangan-jangan kebijakan yang keluar malah membahayakan kita, bukan malah mencegah terjajahan ekonomi. Mungkin dia mengeluarkan regulasi justru berbahaya, malah membuka keterjajahan di semua bidang, bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik, budaya, ideologi, dan seterusnya, termasuk hukum. Nah, ini yang perlu kita juga hati-hati, karena kan kita dengan Pak Jokowi ini kan bukan hanya setahun 2 tahun kita mengikuti pernyataan dan kebijakan yang tidak sinkron. Jadi antara janji dan ucapan yang dikeluarkan dan kebijakan dengan apa yang dikeluarkan itu berbeda. Makanya ada istilah dengan membaca pernyataan Pak Jokowi itu dengan istilah mafhum mukhalafah, itu makna kebalikannya itu posisinya. Jadi kalau dibilang kita akan buat regulasi yang mencegah
keterjajahan, ya jangan-jangan malah membuat regulasi yang membuka pintu untuk keterjajahan. Nah itu yang kita khawatir di situ. Oleh karena butuh dilihat lebih jauh. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu tepat atau tidak tepat. Justru kita lagi menunggu ini apa yang mau dikeluarkan supaya kita tahu, kita nilai. Jadi kan kalau baru diomongin begitu kita belum tahu apa benarnya. Gitu Bung Ayu. Baik. Baik Bang Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka. Nah, ini ada satu tanggapan dari Pak Edi, atau pernyataan lah, bahwa beliau menyatakan pernyataan yang aneh dari orang nomor satu di Indonesia. Dia yang jadi regulator, dia juga yang bingung. Emang selama ini ngapain aja Pak? Apa cuma tinggal tunggu laporan dari Menko Saurus, si Opung Menteri segala urusan? Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Pak Edi ini Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat ini kan pernyataan dari rakyat kita ya, bangsa Indonesia. Itu kita hargai, kita hormati bahwa pernyataan itu kan bagian dari menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi kita. Nah, pernyataan seperti itu kan sebenarnya bahasa itu mengingatkan langsung kepada beliau. Yeah. Jadi beliau itu yang tadi saya bilang sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, mestinya itu kan semua kewenangan ada di situ dan bisa membuat kebijakan langsung. Nah kalau selama ini hampir 2 periode terakhir ini kok malah baru menyadari ada keterjajahan ekonomi gitu. Padahal sekian lama ini ngapain aja kan? Semua kewenangan ada di sana. Jadi kalau menurut saya itu bentuk dari nasihat yang mengingatkan bahwa sebenarnya itu yang punya kewenangan siapa, kenapa harus ngomong begitu, kenapa tidak membuat kebijakan langsung. Nah ini menurut saya yang menurut saya kata Pak Edi tadi ini menurut saya itu bagian dari koreksi, dan kalau mungkin menyampaikannya kan kritik gitu saya lihat. Nah itu mestinya bisa jadikan masukan yang positif untuk bisa melakukan perubahan, termasuk ketika membuat pernyataan. Jadi kalau membuat pernyataan diukur dulu, pernyataan ini benar enggak ya, memberikan dampak negatif atau enggak, atau bahkan bisa jadi membingungkan rakyat atau enggak. Kalau tadi kan bingung ya Pak Edi. Yeah. Memang yang membuat kebijakan dia kok masih baru nyadar kalau selama ini berjajah. Termasuk kan impor kan yang memberi kebijakan siapa? Termasuk yang memerintahkan rencana impor beras 1 juta ton itu kan beliau juga. Nah itu kan bentuk keterjajahan juga bidang ekonomi maupun bidang pertanian, bahkan kalau di situ beras dan seterusnya. Gitu Bang Wayu. Baik. Memang ini menjadi masalah serius sepertinya sampai rakyat aja semuanya gregetan gitu Bang Rocky. Ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait penjajahan seperti ini Bang Rocky? Ya kalau dalam Islam kan paling anti terhadap penjajahan ya. Tidak boleh ada penjajahan. Penjajahan itu adalah penindasan manusia satu kepada manusia lain, itu bentuk penjajahan. Atau penindasan dari sekelompok manusia kepada kelompok yang lain, itu bentuk penjajahan. Oleh karenanya dalam Islam kan dilarang melakukan penjajahan. Bahkan Islam itu punya visi untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia atau semua makhluk. Jadi hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghambaan itu kan bisa macam-macam. Dalam konteks perintah dan larangan itu bentuk penghambaan dan pemujaan maupun ibadah. Dalam konteks hukumnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita itu masih dijajah oleh hukum orang yang lain yang membuatkan, itu dalam konteks juga bentuk keterjajahan. Nah, dalam Islam itu hukum itu memang dibuat oleh yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk syariat Islam itu. Jadi hukum itu tidak dibuat oleh manusia secara pribadi yang punya kepentingan masing-masing. Yang kalau dengan punya kepentingan itu pasti menjajah kepentingan yang lain kan posisinya. Tidak ada kepentingan untuk kepentingan dirinya, mengorbankan dan menjajah kepentingan yang lain. Tapi kalau Allah yang membuat hukum kan memang tidak ada yang punya kepentingan di situ kecuali Allah SWT yang mengatur. Nah, semua akan tunduk di situ. Nah, itu yang membedakannya. Jadi Islam melarang keras terhadap penjajahan dan mencoba untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada semua manusia dengan cara apa? Aturan yang dibuat hanya dari Allah SWT, tidak dibuat oleh manusia. Kalaupun manusia membuat regulasi ataupun kebijakan atau aturan, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang Allah turunkan. Nah, di situ posisinya. Nah, kalau bertentangan pasti ada unsur kepentingan manusia lain. Nah, di situ posisi.
Karena kalau sesuai dengan selaras dengan hukum yang Allah turunkan, pasti tidak ada nuansa kepentingan manusia lain. Nah, saya pikir di situ Islam mengaturnya. Jadi bentuk keterjajahan ekonomi itu memang kalau di negara kapitalis pasti punya spirit untuk menjajah negara lain atau mengeksploitasi negara lain. Dalam Islam, dalam sejarah panjang pemerintahan Islam oleh para khalifah itu tidak ada penjajahan. Yang ada adalah pembebasan dari penindasan yang lain, bangsa lain kepada bangsa lain, dan diberi kebebasan setelah itu. Nah, itulah yang bedanya. Jadi hanya membebaskan, bukan untuk menindas dan menjajah. Makanya Islam kemudian dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi segenap alam. Jadi Islam itu hadir bukan untuk menjadi rahmat bagi manusia saja, bagi manusia muslim maupun non-muslim, tetapi bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya manusia, termasuk lingkungan, termasuk barang tambang harus diatur sesuai syariah Allah, termasuk hutan dikelola dengan syariah Allah, termasuk udara, air, dan seterusnya. Memang kalau dikelola dengan aturan yang Allah turunkan, insya Allah akan barokah. Nah, itu yang membedakan sehingga tidak terjajah oleh manusia lain. Begitu, Bang Bayu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Berarti memang Islam tidak mengenal istilah penjajahan. Karena memang Islam berasal dari Sang Khalik gitu ya. Tuhan yang maha pengatur, sehingga aturan aturan Allah Subhanahu wa taala adalah aturan yang terbaik bagi manusia. Karena Islam sendiri adalah jika diterapkan secara menyeluruh akan menjadi rahmat bagi segenap alam, bagi seluruh alam. Baik Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara. Tema kali ini Jokowi benar 100%, tak sadar sudah terjajah, lalu ngapain? Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita. Silakan Bang Rocky. Ya, jadi kalau Pak Jokowi sudah menyadari bahwa kita tidak sadar sudah terjajah secara ekonomi, maka langkah yang tepat adalah segera menghentikan penjajahan itu. Dan berhentilah berhutang, berhentilah membuat proyek-proyek yang membuat kita semakin terjajah secara ekonomi. Membuat kereta cepat, kereta lambat, macam-macam lah itu. Yang hutangnya terlalu besar, yang itu akhirnya kan kata Pak Derajat tadi itu salah satu cara untuk kita tergantung dan terjajah itu bentuknya dari hutang itu. Oleh karena berhentilah berhutang. Bahkan kalau kerjanya hanya kerja dan berhutang, mending jangan bekerja, yang penting jangan berhutang. Jadi kalau perlu berhentilah di situ, ganti dengan kebijakan yang lain. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, bahwa kalau sudah sadar terjajah oleh ekonomi, saya pikir segera stop impor. Karena tadi disebut barang stop impor. Jadi bukan hanya faktor yang keterjajahan itu yang dihentikan, impornya juga segera dihentikan, utangnya juga dihentikan. Maka buatlah APBN yang berdiri di atas kaki sendiri kemandirian negeri kita. Walaupun tidak terlalu besar, tapi setidaknya jangan membuat negeri ini tergadai dan terjajah oleh karena berhutang dan dijajah oleh bangsa lain atau negeri lain. Nah, yang ketiga, kalau membuat regulasi, jangan sampai membuat regulasi bertentangan dengan aturan yang sudah Allah turunkan. Dan kalau bertentangan berarti pasti ada yang dirugikan, yaitu menindas pihak lain atau makhluk yang lain, manusia lain. Oleh karenanya, buatlah aturan jangan sampai bertentangan dengan aturan, termasuk buat kebijakan. Dan saya pikir kalau itu segera dilakukan, saya pikir negeri ini tidak makin jauh terjajah dan semakin pada bisa memandirikan dan memerdekakan negeri ini dengan konsep di segala bidang. Jadi tidak terjajah lagi di bidang ekonomi, politik, budaya, ideologi, sosial, hukum termasuk. Saya pikir gitu. Baik Bang Rocky, terima kasih banyak atas waktunya Bang Rocky dan sahabat Wahyu semuanya. Terima kasih telah membersamai bincang bersama sahabat Wahyu dengan tema kali ini Jokowi benar 100%. Tak sadar sudah terjajah lalu ngapain? Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan sesuatu yang baik, memberikan pemahaman yang baik untuk sahabat Wahyu semua. Insya Allah kita bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Sampai bertemu dan berjumpa dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Hairul kalam.